Heboh dugaan pemalsuan usia pemain Korea Utara usai hancurkan timnas Indonesia U17. Media asing bilang mereka pemain bayaran. Emil Audero, kiper timnas China, mulai susun strategi gila tandang ke GBK. China, kami curiga Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia karena bantuan ini. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Publik sepak bola Asia khususnya tanah air tengah dihebohkan oleh dugaan pemalsuan usia pemain Korea Utara U17 usai membantai timnas Indonesia U17. Kemenangan telak Korut ternyata masih hangat diperbincangkan. Betapa tidak, mereka melibas Indonesia yang berstatus sebagai juara grup C. Sementara di tanah air, tak sedikit netizen juga mencurigai ada dugaan pemalsuan usia para pemain Korut di Piala Asia U17 2025. Emang dioplos sama senior kayaknya, terus manipulasi data usia. Dari awal nonton pun kami ada kecurigaan, tulis netizen. Orang yang cerdas pasti bisa mengamati atau mencermati dan menyimpulkan bahwa para pemain Korut memanipulasi usia para pemain. Bukan hanya masalah postur tubuh tingginya, tapi kalau kita lihat raut wajahnya kelihatan sekali. Sebagian besar para pemain Korut berusia di atas 17 tahun. Bahkan ada yang kelihatan dewasa sekali, bisa jadi usia sudah 23 tahun. Hanya orang bodoh yang percaya kalau pemain ini berusia 17 tahun. Orang yang suka berolahraga akan kelihatan lebih muda dan segar dari usia yang sebenarnya. Rupanya salah satu media kenamaan China, Sohu, juga turut mengomentari keperkasaan Korea Utara ketika menghajar timnas Indonesia U17. Media China itu menyebut Korea Utara diperkuat pemain bayaran. Namun Sohu tidak menjelaskan secara detail apa maksud dari pemain bayaran. Indonesia U17 akhirnya berhasil lolos babak penyisihan grup namun bertemu dengan pemain bayaran Korut di pertandingan sistem gugur pertama. Mimpi mereka untuk mencapai perempat final hancur lebih tragis. Terlepas dari dugaan pemalsuan usia Korut di atas benar atau tidak, timnas Indonesia U17 tetap lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November nanti. Sementara, jelang laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas China tengah menyiapkan diri untuk menghadapi dua lawan berat, timnas Indonesia dan juga Bahrain, di mana kiper cadangan timnas Indonesia Emil Audero mungkin akan debut. Meski laga itu sangat menentukan, timnas China dipastikan tidak akan menjalani pemusatan latihan atau training camp jangka panjang. Menurut laporan dari media China yang dikutip oleh situs 163 dan Beijing Yousport, TC baru akan dimulai pada 23 Mei. Keputusan ini disesuaikan dengan jadwal kompetisi domestik di China yang baru menyelesaikan pekan ke-13 Liga Super China pada 18 Mei dan putaran ketiga Piala China pada 20 hingga 22 Mei. Dengan jadwal itu, persiapan tim hanya akan berlangsung selama kurang dari 2 minggu sebelum pertandingan penting kontra Indonesia. Meski terbilang singkat, staf pelatih China dikabarkan telah menyusun agenda latihan yang padat untuk memaksimalkan waktu yang tersedia, di mana fokus utama latihan kemungkinan besar adalah pemulihan kebugaran pemain serta penyusunan strategi taktik untuk menghadapi gaya bermain Indonesia yang dinamis dan juga agresif. Sebelum laga tandang melawan timnas Indonesia pada 5 Juni 2025, China hanya memiliki waktu kurang dari 2 minggu untuk pemusatan latihan, jadi tidak akan ada pemusatan latihan yang berlangsung terlalu lama. Namun waktu yang sempit ini dinilai sebagai tantangan besar terutama mengingat kualitas lawan yang akan dihadapi. Dan jika dibandingkan, timnas Indonesia justru berada dalam posisi yang cukup strategis dalam hal persiapan. Di mana Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 akan berakhir pada 24 Mei 2025 hanya 1 hari setelah China memulai pemusatan latihannya. Selain itu, sejumlah pemain Indonesia yang bermain di luar negeri juga tengah menyelesaikan kompetisi masing-masing. Hal ini bisa memberikan keuntungan tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menyusun kekuatan terbaik. Salah satu pemain yang menjadi perhatian adalah Emil Audero, penjaga gawang keturunan Indonesia yang saat ini membela Palermo di Serie B Italia. Palermo sendiri juga sedang berjuang meraih tiket promosi ke Serie A melalui jalur playoff. Jika timnya melaju hingga final, Emil kemungkinan masih akan bermain hingga 1 Juni 2025. Meski jadwalnya padat, situasi ini bisa menjadi momentum bagi Emil untuk mencatat debut bersama timnas Indonesia. Absennya Martin Paes akibat scoring membuka peluang besar bagi Emil Audero untuk tampil sejak menit pertama saat menghadapi China. Kesiapan mental dan juga fisik Emil Audero akan menjadi faktor penting dalam pertandingan itu. Pertemuan antara Indonesia dan China diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kedua tim memiliki peluang yang cukup terbuka untuk melaju ke babak berikutnya.
Timnas Indonesia sendiri juga tengah berada dalam performa positif dan mendapat dukungan penuh dari publik tanah air. Sementara China tentu tidak ingin kehilangan poin penting di laga tandang yang menantang ini. Persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memanas seiring semakin dekatnya laga-laga penentu. Baik Indonesia maupun China memiliki target tinggi dan hasil dari duel ini bisa sangat menentukan siapa yang akan terus melaju dalam mimpi tampil di pentas dunia. Sementara itu, media China juga menilai timnas Indonesia punya peluang untuk bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Bagi penggemar timnas China, hal yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah pertandingan tandang melawan timnas Indonesia. Media China juga mencurigai langkah yang akan dilakukan oleh Jepang di dua laga terakhir. Jepang yang telah lolos terlebih dahulu mungkin menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kualifikasi timnas China. Media China curiga Jepang juga akan sengaja mengalah dengan timnas Indonesia. Terlihat jelas ketika Jepang membiarkan Arab Saudi meraih hasil imbang di laga sebelumnya. Ambil contoh bulan lalu saat Jepang menghadapi Arab Saudi di kandang sendiri. Mereka memiliki keunggulan di lapangan dan dengan tegas menekan lawan mereka, tetapi para pemainnya juga tampaknya tidak ingin mencetak gol dan kehilangan banyak peluang bagus untuk mencetak gol. Menurut media China, langkah Jepang ini juga membuat resah pendukung China karena jelas menguntungkan tim yang masih akan menghadapi Jepang di laga Juni nanti. Sikap terhadap permainan ini sekali lagi menimbulkan keraguan kuat dari para penggemar. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Jepang saat dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022. Dan di kualifikasi Piala Dunia 2022, Jepang bermain imbang saat melawan Vietnam. Melihat kembali turnamen 12 tim terakhir, setelah Jepang lolos lebih awal, mereka sengaja membiarkan Vietnam menang di babak final di kandang sendiri dan kedua tim akhirnya berjabat tangan dalam hasil imbang 1-1. Langkah Jepang ini dikhawatirkan akan kembali dilakukan saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Dalam pertandingan lainnya, Arab Saudi diperkirakan akan kalah melawan Bahrain, sama seperti yang terjadi di Piala Teluk 2024. Sementara Jepang kemungkinan besar akan tetap mengalahkan Australia sebagai langkah pencegahan agar mereka tak bertemu lagi di Piala Dunia. Dalam skenario ini, jika timnas Indonesia menang melawan China dan Jepang, maka skuad Patrick Kluivert dipastikan lolos ke Piala Dunia. Jikalau kalah pun, sebenarnya timnas Indonesia sudah dibantu Jepang. China yang pernah kalah telak melawan Jepang membuat mereka sulit untuk mengejar timnas Indonesia karena skuad Patrick Kluivert lebih unggul dalam selisih gol. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Nual Phan Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang, secara terbuka mengakui bahwa timnas Indonesia telah melampaui level negara-negara ASEAN. Dalam pernyataan terbarunya yang jadi perbincangan publik sepak bola regional, Madam Pang menilai bahwa perkembangan skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir sangat luar biasa. Level Indonesia sekarang sudah jauh di atas negara-negara Asia Tenggara, ujar Madam Pang, seperti dikutip dari laman Facebook Timnas Indonesia. Mereka sudah bermain di level Asia, timnas kami harus belajar dari Indonesia. Pernyataan ini muncul setelah keberhasilan timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional. Dari level senior hingga kelompok usia, skuad Merah Putih menunjukkan kemajuan yang signifikan. Penampilan impresif di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 membuat negara-negara tetangga mulai menaruh hormat. Thailand sendiri baru-baru ini harus mengakui keunggulan Indonesia dalam beberapa pertandingan krusial, baik di SEA Games, Piala AFF hingga level junior. Dalam beberapa kesempatan, tim Thailand bahkan gagal menembus babak final akibat kekalahan dari skuad Garuda. Naiknya Indonesia ke panggung Asia, transformasi timnas Indonesia terjadi berkat kombinasi pelatih internasional, pemain naturalisasi berkualitas dan fondasi kuat dari kompetisi dalam negeri. Pengelolaan federasi yang lebih profesional serta dukungan besar dari masyarakat juga menjadi faktor pendorong lain. Pengamat sepak bola Asia pun mulai memasukkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di kawasan.